Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, bertemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Sebelum memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa atau membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita next slide. Pada kali ini ada slide menu. Pada halaman menu ini nanti kita akan ada profil penulis, selanjutnya kompetensi dasar, selanjutnya tujuan pembelajaran, pengenalan materi, prasyarat, penjelasan materi, kesimpulan, lalu ada kuis, selanjutnya ada penutup. Nah, di sini ada profil penulis. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kakak perkenalan terlebih dahulu. Nama kakak Miftah Nisa Damayanti. NIM 2019-33122, kelas PGSD 3C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Nah, kompetensi inti pada pembelajaran kali ini yakni yang pertama, menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4, menyajikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Oke, kakak lanjut. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa, sahabat semua, adik-adik semua, diharapkan dapat mengetahui keragaman yang ada di Indonesia, bentuk kerjasama dalam keragaman di Indonesia, contoh kerjasama dalam keragaman, serta manfaat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa, adik-adik semua, diharapkan dapat memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari keragaman yang ada di Indonesia, bentuk kerjasama dalam keragaman di Indonesia, contoh kerjasama dalam keragaman, serta manfaat persatuan dan kesatuan. Lanjut. Pengenalan materi. Oke, pengenalan materi ini diisi apa sih yang kita akan pelajari dalam video pembelajaran ini? Yang pertama, kita akan mempelajari keragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, bentuk kerjasama dalam keragaman Indonesia. Selanjutnya ada contoh kerjasama dalam keragaman dan manfaat persatuan dan kesatuan. Prasyaratnya, untuk mempelajari dan melakukan latihan kuis kompetensi dalam video ini ada syarat yang harus dilakukan, yaitu siswa harus mengetahui dan bisa mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitarnya.
Oke, kita langsung masuk ke penjelasan materi subtema 1, yakni keragaman budaya bangsaku. Keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Kalau kakak boleh tahu, ini gambar apa ya adik-adik semua? Apa? Oke, bagus sekali. Ini adalah gambar ada beberapa anak dari latar belakang suku yang berbeda sedang bermain bersama. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Dayak, Bali, Padang, ada yang dari Papua. Jadi itu mereka bermain bersama-sama, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Jadi mereka itu saling bermain dengan rukun. Selanjutnya, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman ini menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Indonesia semakin bersatu dengan keragaman yang ada. Di bawah ini adalah beberapa contoh keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ini ada alat musik tradisional. Yang pertama ada gendang. Gendang ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Cara memainkannya yakni dipukul atau diketuk. Gambar kedua ada apa nih? Angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya yakni menggoyangkannya sampai bambu tersebut mengeluarkan suara akibat getaran. Gambar ketiga ada sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Cara mainkannya yakni dipetik seperti memain gitar. Jadi digonjreng, jreng jreng jreng. Selanjutnya ada gong. Gong ini dari Jawa Tengah. Cara memainkannya dipukul menggunakan pemukul khusus yang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kain atau karet. Jadi tidak boleh dipukul dengan tangan ya, nanti tangannya sakit. Kita gunakan pemukul khusus. Selanjutnya ada rebab. Rebab di sini dari Jawa Barat. Cara memainkannya digesek seperti biola. Selanjutnya suling berasal dari Jawa Barat juga. Cara memainkannya ditiup. Selanjutnya ada cengceng yang berasal dari Bali. Cara memainkannya dengan meletakkan pada kedua tangan yang kemudian dilanjutkan saling dibenturkan. Setelah alat musik tradisional, ada juga loh makanan khas Indonesia. Yang pertama ada bika Ambon. Bika Ambon berasal dari Medan. Yang kedua ada gudeg. Gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Yang ketiga ada empek-empek yang berasal dari Palembang. Yang keempat ada ayam betutu dari Bali. Selanjutnya ada soto Kudus dari Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya ada coto Makassar dari Makassar. Nah, antara soto dengan coto itu berbeda ya. Selanjutnya ada garang asem yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir ada kerak telur dari Jakarta. Selanjutnya
Indonesia juga memiliki keragaman yang lain. Macam-macam keragaman di Indonesia yaitu yang pertama ada suku bangsa, selanjutnya ada bahasa daerah, pakaian adat, lagu daerah, makanan tradisional, adat istiadat, alat musik tradisional, rumah adat, senjata tradisional, upacara adat, permainan tradisional, dan agama. Dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia, kita harus memiliki sikap toleransi di antaranya, yaitu yang pertama, tidak boleh menggoda teman yang sedang berpuasa dengan mengiming-imingi makanan. Yang kedua, tidak mengganggu peribadatan agama lain. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja di sekolah tanpa memandang latar belakang sukunya, agamanya, rasnya, juga pendapat dan gagasannya, dan sebagainya. Selanjutnya, asal kalian tahu, dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia, kita juga harus bisa menemukan sikap kerjasama antar umat beragama, di antaranya yaitu saling toleransi, saling membantu, mengerjakan tugas sekolah bersama. Contoh kegiatan yang dapat menumbuhkan kerjasama, yaitu ketika di rumah. Nah, gambar apa nih adik-adik semua? Gambar ini menunjukkan bahwa ada kegiatan gotong royong di rumah yang dikerjakan. Ada bapak, ada ibu, ada adik, dan juga kakak. Yang kedua, ada kegiatan memasak bersama. Dan yang ketiga yaitu kegiatan bermain bersama. Selanjutnya di masyarakat. Yang pertama ada kegiatan ronda malam. Yang kedua ada kegiatan membangun jembatan desa atau jembatan kampung. Dan yang ketiga ini ada kegiatan bersih desa, kegiatan kerja bakti di desa atau di kampung. Oke, selanjutnya ada kegiatan kerjasama yang tidak boleh dilakukan antara lain. Yang pertama menipu, berbohong, mencuri, mencontek, menjahili teman, berbuat kejahatan. Jadi, kegiatan-kegiatan tadi itu tidak boleh dikerjakan secara kerjasama karena termasuk kegiatan yang tercela atau tidak baik. Selanjutnya, perlu kalian tahu sikap kerjasama itu memiliki beberapa manfaat antara lain. Jadi kalau kita mau bekerja sama, itu kegiatan tersebut bermanfaat bagi diri kita sendiri, bahkan orang yang ada di sekitar kita, seperti pekerjaan berat terasa ringan, mempererat tali persaudaraan, menciptakan hidup yang damai, mencegah perkelahian dan pertikaian, menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, dan pekerjaan banyak cepat selesai. Sikap kerjasama juga dapat tumbuh melalui permainan. Ada banyak permainan yang bisa menumbuhkan sikap kerjasama, antara lain yaitu gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada permainan delian. Delian atau petak umpet adalah permainan tradisional yang telah ada sejak lama dan dimainkan oleh seluruh anak di berbagai belahan dunia. Permainan ini menjadi hal yang menyenangkan
dan seru karena dimainkan oleh beberapa orang dengan satu orang yang bertugas sebagai pencari mereka yang sedang bersembunyi. Namun, tetap harus menjaga benteng atau tempat si pencari menutup mata dan menghitung. Pemain yang bersembunyi pun harus mencari celah tanpa ketahuan untuk merebut benteng saat si penjaga tengah mencari mereka yang bersembunyi. Nah, permainan gobak sodor dan delian ini bermanfaat untuk melatih anak bersosialisasi, aktif, melatih sportivitas pada mereka yang menang atau kalah, berdiskusi tak lepas dari perasaan sendiri. Selain permainan gobak sodor dan delian, masih banyak permainan lain yang dapat menemukan sikap kerjasama. Selanjutnya, di bawah ini ada beberapa contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Antara lain, ketika kita di rumah harus menghormati orang tua, bersikap sopan santun terhadap siapa saja, menyayangi seluruh anggota keluarga. Di masyarakat, kerja bakti, ronda malam, rapat RT. Di sekolah, bermain bersama, lomba kelas meeting, kerja bakti. Di kelas, bermain bersama, kerja kelompok, piket kelas. Nah, contohnya itu tidak terpaku pada ini saja, masih banyak di luar sana contoh yang lain. Selanjutnya, selain sikap rasa persatuan dan kesatuan, di bawah ini ada juga loh contoh sikap yang tidak menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Antara lain yaitu berkelahi, mencela teman, tidak menyapa tetangga, membentak teman, tidak mau membantu tetangga, tidak mau ikut kegiatan kampung, dan tidak mau kerja bakti. Nah, akibat dari tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yakni pekerjaan tidak cepat selesai, pekerjaan terasa berat, tidak tercipta hidup damai, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, hidup tidak rukun dan tidak mempunyai teman. Jadi, kita ini kan warga negara Indonesia. Jadi kita semua itu walaupun dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, jadi itu kita harus bersatu. Kita harus menerapkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh memiliki rasa egois. Nah, kesimpulannya yakni Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman ini menjadi suatu kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Macam-macam kegeragaman Indonesia yaitu suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat, lagu tradisional, makanan tradisional, alat musik tradisional, rumah adat, senjata tradisional, upacara adat, permainan tradisional, adat istiadat, dan agama. Dalam menghadapi keragaman di Indonesia, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap sesama manusia. Kita harus dapat bekerja sama dalam keragaman yang ada. Kita harus menerapkan rasa persatuan dan kesatuan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja agar Indonesia bisa hidup damai dan rukun. Selanjutnya ada kuis. Kuis ini ada link kuis. Link kuisnya nanti kakak akan taruh di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa klik dan mengerjakan kuis. Ingat ya, sebelum mengerjakan kuis, berdoa terlebih dahulu. Selamat mengerjakan. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Nah, sekian video pembelajaran dari kakak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita tutup, kakak ada sebuah quotes nih.
Hanya pendidikan yang menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Dikutip dari Najwa Shihab. Nah, sahabat semua, adik-adik semua, selamat belajar di rumah. Tetap menerapkan 3M. Ingat pesan ibu, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan berjaga jarak. Sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye adik-adik semua.